Ya, pemirsa, kita berjumpa di segmen Sindo News 5 kali ini, di mana ruang bincang yang bukan sekedar menyampaikan berita tapi juga mengajak kita berpikir lebih dalam tentang fenomena yang terjadi di negeri ini dan informasi mancanegara lainnya. Inilah Sindo News 5 selengkapnya. Informasi pertama, Polda Jabar masih terus mendalami kasus penyekapan dan penganiayaan berat terhadap seorang gadis muda di Kabupaten Bandung. Meski tersangka utama telah ditangkap polisi, masih menyebut bahwa banyak fakta yang harus didalami lagi sebelum menyampaikan hasil penyidikannya. Tim gabungan Polda Jawa Barat mengembangkan kasus penyekapan dan penganiayaan berat diduga dialami seorang gadis muda bertahun-tahun. Memaksimalkan pengungkapan kasus ini, Polda Jabar membentuk Satgas khusus melibatkan sejumlah direktorat dan satuan kerja. Polda Jabar masih mendalami motif pelaku, termasuk dugaan adanya pelecehan seksual yang dialami korban. Sementara itu, dari unggahan media sosial Erni 1.986, korban mengaku bersyukur pelaku akhirnya tertangkap, di mana pihak keluarga korban berharap pelaku menerima hukuman seberat-beratnya. Dari media sosial koran Gala, penangkapan Taufik ternyata berawal dari pelaku yang menghubungi rekan kerjanya bernama Dadang. Dadang bercerita dirinya tak mencari upah 250 juta yang disayembarakan. Taufik menelpon karena panik dicari seluruh orang di Indonesia. Misi pelaku. Alhamdulillah senang sekali, terima kasih Pak Kapolda sudah membantu saya. Saya jadi lebih senang lagi, saya lagi bahagia lagi dan saya lagi tenang karena dia sudah tertangkap. Kita pengennya dia diapain Tani? Hukumannya apa tak? Saya pengen dia dihukum seberat mungkin, biar dia ngerasain apa yang saya rasain. Kita serahkan ya tanya ke pihak berwajib. Amin, ya Allah, Semoga si pelaku dihukum seberat-beratnya, setimpal-timpalnya. Kalau bisa mata ganti mata, hidung ganti hidung, mulut ganti hidung. Ya, dibikin hancur. Amin, terima kasih. Kita tetap kuat. Ya, semua warga Indonesia mendukung Pita, ngasih kekuatan buat Pita. Terima kasih, terima kasih. Ya, informasi nomor 2, isu dugaan penerimaan uang oleh sejumlah mahasiswa Universitas Bung Karno atau UBK terkait aksi demonstrasi jadi sorotan publik. Menanggapi hal itu, Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI membantah adanya keterlibatan pemerintah dalam pengkondisian aksi mahasiswa itu. UBK sampai 300 juta itu disebut pengondisian dan semacamnya, itu juga ada atensi nggak dari pemerintah? Ya, saya rasa penjelasan saya tadi sudah bisa merespon ya terkait dengan dugaan ada pengkondisian dari pemerintah terhadap demo yang mendukung MBG. Saya rasa itu tidak benar karena posisi pemerintah adalah menghargai setiap pendapat suara masyarakat baik yang pro maupun. Ya, kita ke nomor 3, informasi berikutnya. Pemirsa, kasus dugaan penganiayaan dan penyekapan terhadap seorang wanita di Bandung menyita perhatian masyarakat. Warga menilai peristiwa itu sangat memprihatinkan, terlebih karena korban diduga mengalami penyekapan dalam waktu yang cukup lama. Banyak sekali warga yang menyoroti pentingnya kepedulian lingkungan sekitar terhadap kondisi yang mereka lihat, yang kita lihat. Menurutnya, kepekaan masyarakat dapat menjadi kunci untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya kasus serupa di masa mendatang. Selain mengutuk tindakan itu, masyarakat juga apresiasi polisi berhasil menangkap pelaku. Tindakan-tindakan tidak beradab seperti itu, biadab itu. Kan itu cepat sekali ya penangkapannya. Kami pribadi mengapresiasi itu dari pihak kepolisian, dari pihak aparat yang tanggap terhadap kasus tersebut dan berharap mungkin proses hukumnya dapat memberikan keadilan bagi pihak keluarga. Sebagai wanita ini mau kemana-mana jadi takut, khawatir, was-was gitu mungkin ya Pak ya. Takut ada kejadian yang terulang seperti kejadian ini. Lebih ketat dan kalau bisa ya dihukum seberat-beratnya biar jangan ada lagi kejahatan seperti ini lagi. Ya, itu sangat menyedihkan sekali. Kenapa lingkungan tidak memperhatikan ada orang yang disekap sampai lebih dari setahun kan, lama kan, ya itu. Jadi lingkungan harus tanggap dengan keadaan kanan kirinya. Informasi keempat, Kejaksaan Agung menolak permohonan justice kolaborator yang diajukan tersangka Sony Sonjaya terkait korupsi program MBG.
Menurut Kejagung, permohonan JC Sony Sonjaya ditolak. Alasannya pemirsa, karena jadi Sony ini yang merupakan salah satu tersangka utama dalam kasus korupsi MBG menyangkal perbuatan dalam kasus itu. Nah, syarat JC itu syarat utamanya adalah pelaku harus mengakui dulu perbuatannya. Jadi kalau menyangkal ya tidak bisa, yang disampaikan Kejagung. Akan tetapi Kejagung tetap menghargai upaya Sony memberikan informasi terkait yang bisa membantu pengungkapan kasus korupsi MBG. Kejagung juga menekankan penanganan perkara kasus ini masih terus berjalan hingga saat ini. Ada beberapa, tapi yang terpenting bagi kami adalah yang pertama, yang bersangkutan bukan merupakan pelaku utama. Yang kedua, yang bersangkutan mengakui perbuatannya. Nah, itu dua syarat utama yang harus dipenuhi oleh seorang justice kolaborator. Yang pertama, saudara SS ini merupakan pihak yang paling bertanggung jawab dalam hal penentuan atau verifikasi titik-titik SPPG. Sehingga dengan demikian, yang bersangkutan ini merupakan pelaku utama, ya, atau pelaku utama, sehingga Ya, informasi pamungkas Indonews 5. Sebelumnya ex-wakil kepala BGN Sony Sonjaya juga tersangka korupsi MBG menyebut ada 41 nama terlibat dalam kasus korupsi MBG. Dalam pemeriksaan kepada Sony di Kejagung pada 18 Juni lalu, sebelumnya Sony menyebut ada 23 nama awalnya diduga terlibat dalam korupsi MBG. Tapi terbaru Sony bilang ada nama baru dan ternyata berkembang jadi 41 nama, lebih banyak lagi. Ya, pengacara Sony Krisnamurti mengatakan penambahan nama itu karena ada sosok-sosok baru yang meminta jatah titik SPPG. Ya, setiap kebijakan untuk kepentingan rakyat, kesejahteraan rakyat, tapi kalau ternyata ada pelanggaran maka konsekuensi hukum yang harus diterima. Di balik setiap headline ada harapan publik tak boleh diabaikan. Hari ini kita harus utamakan bahwa kekuasaan terbaik adalah memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Indonesia. Yudi Handi pamit, terima kasih banyak. Kita jumpa di Indonews 5 berikutnya. Sampai jumpa.